Kan kalau menurut fikih itu pokoknya orang itu pokoknya tidak makan, tidak minum, tidak hubungan suami istri sejak subuh sampai maghrib dan ada niat, ya udah puasa, sah puasanya. Walaupun dia caci maki, walaupun dia ini melakukan hal yang tidak baik. Anna maqsudas shaumi, sesungguhnya tujuan daripada puasa itu al-khawa'u, yaitu mengosongkan perut, wa kasrul hawa, dan memecah hawa nafsu. Jadi kalau kepingin ya tujuan puasa itu artinya merasakan lapar. Nah, kalau puasa tidur terus ya nggak merasakan lapar, maka tidak tidak merasakan bagaimana hikmah dari puasa. Wa kasrul hawa, dan memecah hawa nafsu. Jadi yang kalau hari-hari biasanya kuat ya karena tenaganya makan banyak dan kemudian tidak makan, ini kan mengurangi, sehingga kadang-kadang mau kemana saja males. Yang paling enak itu pokoknya istirahat di pantai Kapuk itu. Apalagi tujuannya apa? Litaqawwa, supaya kuat apaan nafsu, jiwa, alat takwa, atas takwa kepada Allah. Jadi supaya nafsu itu nanti menjadi biasa. Ini kan riyadhah. Riyadhah itu adalah tadlilun nafsi litakuna muti'atan ilallah, yaitu merendahkan nafsu itu supaya menjadi taat kepada Allah. Karena nafsu itu kan ngajaknya kepada hal-hal yang negatif. Innan nafsa la ammaratum bisu. Jadi nafsu itu ya maunya itu ngajaknya yang apa ya? Yang enak-enak lah kira-kira. Melihat yang pakaian-pakaian yang kurang lah kira-kira. Kemudian pokoknya sebangsana itulah, sebangsana maksiat itu. Seandainya antara ngaji sama dugem, itu kan yang mending dugem sebetulnya kalau nuruti nafsu itu ya, nuruti nafsu. Saya itu pernah pengalaman itu. Nyari orang itu orang Kementerian Agama ya, gak kurang ajar. Lah nyari orang dari Kementerian Agama pusat itu, waktu itu di Jakarta tahun berapa? Tahun 2000 berapa itu. Lah kok ternyata itu diarahkan bel-belan di Sherlock, kemudian belum Sherlock, belum ngerti Sherlock, pokoknya di tempat ini. Ya itu ternyata tempat dugem, baru kali itu saya masuk itu. Wah, kalau di lantai berapa itu ya? Lantai itu, Masya Allah. Di tempat itu, wah terus gimana ya? Lupa saya itu pokoknya. Akhirnya cewek-cewek datang banyak. Wah, suruh pesen satu ya. Masya Allah. Loh itu orang Departemen Agama itu namanya apa itu? LC atau apa namanya itu ya? Oh ya dicium gak karu-karuan, diuyal-uyal gak karu-karuan. Waduh, iki opo rek Kementerian Agama kayak gini. Ya sekali itulah pengalaman, tapi paling tidak saya pengalaman udah tahu. Bapak-bapak belum pernah tahu. Orang desa-desa itu
sama jenengan jadi anggota dewan itu saya paling tidak pernah lah, tahu lah modelnya kayak nu anggota dewan itu ya. Jadi ya tahu. Jadi kalau ono dewan kok ngomongnya kenceng, oh berarti sangune kurang akeh lah. Jadi kalau ngomong keras itu bisa jadi kadang-kadang kepengin dipanggil di belakang, ojo kenceng-kenceng iku loh lah, kayak gitu. Jadi makanya apa namanya, pengalaman itu ternyata memang penting. Wa idza tufi'at, dan ketika ditolak apal ma'iddatu perut min dokhwatin naharin sejak dari terangnya siang ilal isya'i sampai sore malam, kata hajat sehingga berontak apa syahwatuha, syahwatnya nafsu atau ma'iddah, wa quwwat, dan menjadi kuat apa rubatuha, apa namanya senengnya ma'iddah, suma'ud imat, kemudian diberi makan apa ma'iddah minal ladzati, dari perkara-perkara yang enak, wa asba'at, dan mengenyangkan apa ladzat tadi, zadat, maka tambah apa ladzatuha, lezatnya ma'iddah, wa tadha'afat, dan menjadi berlipat apa kuatnya ma'iddah tadi itu, atau nafsu lah boleh. Jadi orang menahan makan, kemudian apa namanya maghrib dipenuhi, apalagi dengan menu yang selera, yang enak, waduh itu biasa bisa tidak terkontrol gitu ya. Nah, kemudian menjadi, ada cerita dulu tentang Mbah Yai Mutamakin. Mbah Yai Mutamakin itu di Pati ya. Salah satu ya wali lah, wali dan penyebar agama Islam di daerah Pati itu. Itu tirakatnya itu mutih itu, kemudian setelah 41 hari itu istrinya suruh masak semua yang enak, yang kira-kira beliau seneng itu suruh masak. Giliran maghrib itu suruh ngikat badannya. Jadi antara makanan dengan dia itu sekiranya apa namanya, ya nggak jangkau lah, nggak bisa jangkau, diikat. Jadi itu dalam rangka melatih nafsunya itu. Udah 41 hari makannya mutih, kemudian badannya diikat, tahu makanan yang sangat semuanya dia senang. Itu untuk melatih nafsunya supaya apa bisa dikendalikan. Wan ba'atha, dan bangkit minasyahawati, dari beberapa syahwat apa ma perkara asa yang barangkali syahwat itu karena ada apa syahwat itu raqidatan, diam, lau turikat, jika ditinggalkan apa syahwat, ala adatiha, atas kebiasaannya syahwat. Faruhus shaum, maka adapun ruhnya puasa, esensinya puasa, wasirruhu, dan rahasianya saum, itu tad'iful quwa, yaitu melipat gandakan kekuatan, allati hiya, madabun quwa itu wasailu syaitani, adalah perantara-perantara setan, fil audi, di dalam kembali, ila syururi, kepada keburukan. Jadi kalau dituruti ya akan kembali lagi kayak orang kayak puasa, kita tidak makan mulai pagi, maghrib itu dipenuhi semua keinginannya. Nah itu kan sama dengan kita pindah jam tayang saja sebetulnya. Pindah jam makan saja ya. Jadi padahal lah itu tidak sesuai dengan
apa namanya, tujuan utama daripada puasa itu. Wala yaksula, dan tidak akan berhasil. Apa dzalika, demikian tad'iful quwa. Tad'iful quwa dan bukan melipat gandakan ya, melemahkan, masya Allah, keliru. Tad'iful quwa, melemahkan kekuatan. Keliru. Illa bil taklili, kecuali dengan menyedikitkan. Wawa, adapun taklil itu ayakula, sekiranya makan siapa orang akla tahu pada makanan nyaman, allati kana, yang ada siapa man itu yakuluha, makan siapa manha kepada aklah kulalailatin, setiap malam. Laulam yasum, jika tidak makan siapa man. Jadi hendaklah makan yang normal biasa saja, tidak usah diistimewakan. Puasa itu ya makan yang biasanya pakai pecel, ya sudah pakai pecel, yang biasanya pakai gorengan ya bisa gorengan biasa. Jadi tidak usah diistimewakan. Karena kalau diistimewakan nanti akan akan keluar dari tujuan puasa ya. Dan tujuan puasa. Kalau orang kaya, sudah nggak ngapa-ngapain, duitnya udah jalan sendiri, itu kan sudah tidur saja. Nanti sudah disiapkan makanan yang enak dan seterusnya ya. Udah tidak ada pengaruhnya sama sekali nanti puasa ini. Fa'amma idza jama'a, adapun ketika mengumpulkan siapa orang, karena yang ada siapa shaim itu yakulu, makan siapa shaim, wahwatan, di dalam waktu terang, ilama, pada perkara, karena yang ada siapa shaim itu yakulu, makan siapa shaim, lailan, di waktu malam. Falam yantafi, maka tidak bisa mengambil manfaat siapa shaim bisomihi, dengan puasanya shaim tadi itu. Jadi kalau ada orang mau bukanya itu apa saja dikumpulkan, ada kolak, ada es ada es buah, ada macam-macam, makanannya juga begitu, variasi banyak sekali. Ya itu tidak tidak banyak mengambil manfaat, orang itu tidak banyak bisa mengambil manfaat daripada puasanya itu. Ya tadi istilahnya mungkin hanya jam makannya saja yang berubah gitu ya. Bal minal adabi, bahkan itu sebagian dari adab, alla yukthara, sekiranya tidak memperbanyak siapa man an-nauma, pada tidur binahari, di waktu siang. Itu paling enak itu tidur di waktu siang, itu waktu puasa. Nah ini padahal orang berpuasa itu etikanya, adabnya, supaya puasanya diterima itu hendaklah jangan memperbanyak tidur di waktu siang. Kata yahissa, sehingga merasakan siapa man bil ju'i, dengan lapar dia, sehingga dia merasa kelaparan itu, terasa laparnya. Nah kalau tidur terus kan nggak terasa lapar itu. Sholat zuhur, bangun sholat zuhur, tidur lagi sampai asar sholat asar, tidur lagi, tahu-tahu maghrib. Ya orang begini tidak merasakan lapar. Padahal dengan merasakan lapar itulah orang kemudian bisa mengambil hikmah. Orang mikir, saya sebulan begini makan begini saja, merasakan lapar ini rasanya kayak begini. Bagaimana kalau ada orang yang tiap hari karena tidak ada yang dimakan lapar terus? Nah gitu. Akhirnya memunculkan kesadaran untuk peduli kepada sesama, untuk melek lingkungan ya, dan seterusnya.
Ya kayak biasanya kadang-kadang tuh, tapi ya pejabat yang mulai dari kecil atau yang dulu mudanya itu sengsara kemudian jadi pejabat biasanya agak ada perhatiannya ketika jadi pejabat kepada orang-orang yang tidak mampu. Mengapa? Karena sudah pengalaman. Dan dulu merasakan kayak begini, betapa susahnya begini. Tapi kalau udah orang kaya kemudian jadi kaya lagi, kemudian jadi pejabat ya kaya, ini biasanya ya semakin numpuk saja. Kayak Nabi, mengapa Nabi itu hampir semuanya disuruh mengembala kambing? Ya, pengalaman. Karena kambing itu ya yang sulit dikendalikan. Ya, sulit dikendalikan. Nah, itu latihan untuk mengendalikan, untuk memimpin masyarakat itu. Ya, masyarakat. Biljui dengan lapar wal atasi dan haus, wayastas'ira dan sehingga merasakan siapa man du'fal quwa pada lemahnya kekuatan, fashfu maka menjadi bersih, inda dzalika ketika demikian, ayastas'iru apa qalbu hatinya man, wayastadimu dan melanggengkan siapa man bilailatin di dalam setiap malam qadron pada apa kira-kira apa namanya atau ukuran minad du'fi dari lemah hatta yakhiffa sehingga menjadi tenang alaihi atas apa soim apa tahajjuduhu tahajud nyaman wa auradu dan wirid nyaman ya. Fasa maka barangkali apa syaitan itu Allah yahruma sekiranya tidak menghalang-halangi siapa syaitan ala qalbi atas hati nyaman. Fayang guru maka sebabnya bisa melihat siapa man ila malaku bisamai kepada kerajaan langit, pada kerajaan langit. Walailatul qadri ada pun lailatul qadar itu ibaratun ungkapan anil lailati dari malam allatiyan kashifu yang mana terbuka via di dalam al-lailah apa syai'un suatu minal malakuti dari kerajaan langit. Wa adapun ibaratun anil lailati allatiyan kashifu itu al-muradu yang digendaki biqauli dengan daunnya Allah Ta'ala inna anzalnahu fi lailatul qadar. Jadi malam yang sangat mulia karena malam itu Allah menurunkan Al-Quran daf'atan wahidatan. Jadi sekaligus turun 30 juz. Tapi Anda jangan dibayangkan kayak mushaf itu ya, tidak. Jadi Al-Quran itu turun 2 kali. Turun pertama itu secara apa? Secara global langsung 30 juz. Itu pada malam Lailatul Qadar. Nah, turun yang kedua itu secara munajjaman, secara bertahap. Itu dari sama'id dunia sampai ke bumi itu hampir 23 tahun. Ya, makanya yang diperingati itu yang terjadi pada 17 Ramadan dimulai dari pertama di Gua Hira itu. Jadi Al-Quran itu turun 2 kali. Yang pertama adalah bil ijmal secara global itu pada malam Lailatul Qadar. Makanya dianggap malam yang agung ya karena turunnya Quran yang utuh. Nah, kalau nuzulul Quran turunnya yang munajjaman itu dari sama'id dunia ke dunia itu dimulai ketika Nabi pertama menerima apa namanya 5 ayat surat Al-Alaq itu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq ila akhirih sampai selesai.
Wa man ja'ala baina qalbihi, waman siapa orang itu ja'ala menjadikan siapa man baina qalbihi dalam hatinya, antara hatinya man, wa baina sadrihi dan antara dadanya man, mikhlatan pada kantong, minat ta'ami dari makanan, bahwa maka adapun apa namanya man andu dari ma itu mahjubun maka terhalang. Jadi kalau antara hati dan dadanya kemudian ada kantong makanannya maka akan terhalang. Waman akhla ma'iddatahu, waman siapa orang itu akhla mengosongkan siapa man ma'iddatahu pada perutnya man, fala yakfihi maka tidak mencukupihi kepada man apa zalika demikian apa namanya tadi akhla ma'iddatahu tadi liraf'il hijabi untuk dihilangkannya hijab, malam yukhli selama tidak mengosongkan siapa man himmatahu pada tujuannya man an ghairillahi azza wa jalla dari selain Allah azza wa jalla. Jadi orang itu tidak cukup hanya mengosongkan perut saja, tapi juga harus mengosongkan keinginan pada selain Allah. Jadi sudah tidak punya keinginan pada selain Allah. Makanya kalau kita ini puasa terus ada tujuan-tujuan yang selain Allah, ya itu masih puasanya orang awam kita ini sebetulnya, belum naik kelas. Padahal anak itu kalau tidak naik kelas sekali saja, itu kan bapak ibunya kadang-kadang malu. Kalau 2 tahun tidak naik kelas, lebih malu lagi. 3 tahun tidak naik kelas, wah harus dipindah ini. Lah kita ini puasa sudah puluhan tahun kok tidak naik kelas, berarti ya kan harus dipindah. Yang sekarang umur 40 kan paling tidak sudah puasa 25 tahun. Yang umur 50 paling tidak sudah puasa 35 tahun. Lu itu kok udah naik kelas dari somul awam, somul umum ke somul khusus, itu ya kebangetan nggak kira-kira itu? Nah, sudah bertahun-tahun kok nggak naik-naik kelas, padahal anak sekolah nggak naik sekali saja. Waduh, kadang-kadang gurunya diamuk ini, dikira yang nggak bisa gurunya, padahal anaknya yang mana nggak bisa sendiri sekelas. Wadzalika ada demikian malam yukhli himmatuhu an ghairillahi azza wajal, ya adapun dzalik itulah amru, yaitu apa namanya perintah kullu seluruhnya amru. Jadi ya orang itu tidak hanya mengosongkan perut, tapi juga harus mengosongkan mengosongkan keinginan pada selain Allah. Wa mabda'u jami'i dzalika, dan ada pun tempat permulaan seluruhnya tadi itu, yaitu apa namanya yukhli himmatahu an walillahi, itu taklilu ta'ami, yaitu menyedikitkan makanan. Karena kalau kebanyakan dia harus ngantuk isinya. Panjenengan kok buka langsung banyak, itu terawih sudah angop terus itu. Bisa jadi juga tidur akhirnya nggak terawih kan. Wah, saya tidak akan datang lahu bagi taklilu ta'am apa mazidu bayanin, yaitu tambahan penjelasan fi kitabil at'imati, di dalam menerangkan tentang kitab yang menerangkan tentang beberapa makanan insyaallah azza wa jalla.
As-sadisu ada yang nomor 6 itu ayakuna sekiranya ada apa qalbu hatinya man badal iftari setelah berbuka itu mu'allakon yaitu digantungkan. Terus muttariban apa? Ya bingung. Bahasa Jawa ini poyang-payingan. Orang itu bingung. Bainal khaufi war rajai antara rasa takut dan rasa pengharapan. Jadi orang tidak boleh kepedean kalau puasanya pasti diterima. Ya. Sama dengan kita sholat kan tidak boleh pede. Makanya setelah sholat itu mengapa kok langsung istighfar? Karena kita ini merasa sholat kita itu belum sempurna. Makanya kemudian istighfar. Sama dengan puasa kita. Setelah puasa itu kita tidak boleh merasa bahwa puasa kita pasti berhasil. Yaitu antara bainal khaufi war raja, antara rasa takut tidak diterima dan harapan diterima. Maka sikap antara al-khauf war raja ini harus muwazanah, harus equilibrium, harus seimbang. Kalau dalam konteks usaha, orang itu kalau khaufnya tinggi, itu tidak akan usaha orangnya, karena takut nanti ternak ayam jangan-jangan mati, mau ternak lele jangan-jangan bisa apa lagi, mau usaha jualan ini jangan-jangan nggak laku, mau jualan ini nggak laku, akhirnya mending nggak usaha wis. Nah, karena takut terus, karena bayangan yang ditakutkan itu bayangan mati, bayangan rugi, bayangan macam-macam, nggak laku dan lah. Tapi sebaliknya orang yang rojaknya tinggi, yang pengharapannya tinggi, itu kadang-kadang overconfidence, terlalu percaya diri sehingga kurang hati-hati. Apa saja dilakukan, ada apa, bisnisnya apa, ini sekarang lagi tren adalah bunga janda kembang. Beli udah perhitungan kan ya. Ada orang bisnis ini ikut ini, tidak perhitungan, sehingga akhirnya rugi ternyata. Karena apa? Karena tidak pakai hati-hati, tidak ada hati-hatinya. Pokoknya berani tok sih. Itu kalau rojaknya ketinggian. Laisa yadri, karena laisa tidak ada siapa man itu yadri mengetahui man ayub balu saumuhu, adakah diterima apa saumu puasanya man, bahwa maka kemudian man itu minal muqarrabin, termasuk bagian orang-orang yang didekatkan kepada Allah. Au yuraddu, jangan-jangan judul ditolak apa saumuhu alaihi atas man, bahwa maka ada pun man itu minal maqtunin, kategorinya orang-orang yang dimurkai. Jadi orang tidak boleh kepedean bahwa puasanya pasti diterima. Nah, yang kemudian menyebabkan orang itu menjadi orang yang muqarrabin. Nah, bisa jadi ditolak, yang menyebabkan dia akan menjadi kelompok atau menjadi bagian dari orang yang dimurkai oleh Allah. Wal yakun, dan adalah ada siapa tadi bainal khaufi war raja, mu'allaqan muttariban bainal khaufi war raja, itu fi akhir kulli ibadatin, di dalam setiap ibadah harus ada merasa itu. Panjenengan sholat juga merasa, ya ini diterima enggak kira-kira sholat saya tadi ya. Nah, harus ada rasa itu. Ketika puasa begitu, ketika zakat begitu, ketika haji begitu. Jadi dalam setiap ibadah itu kita tidak boleh overconfidence. Nah. Waqad ruwiya
fi akhiri kulli ibadatin yafruhu, yang selesai siapa man minha dari ibadah. Faqad ruya, maka sungguh diriwayatkan Anil Hasan ibni Abil Hasan al Basri. Jadi Hasan bapak Pak Hasan Basri, Anau bahwasanya Hasan itu marah lewat siapa Hasan bikaumin, ketemu dengan kaum, wa muhala adapun kaum itu yang hakuna, tertawa siapa kaum. Waqala, maka berkata sebuah Hasan, innallaha azza wa jalla ja'ala syahru ramadhana midmaran li khalqihi. Innallaha, sesungguhnya Allah azza wa jalla itu ja'ala, menjadikan siapa Allah syahru ramadhana, pada bulan Ramadan, midmaran, menjadi pelan-pelan, menjadi penghalus, menjadi ya menyimpan li khalqihi, pada makhluknya Allah. Yastabiquna, yang berlomba siapa khalqu fihi, di dalam midmar. Fasabaqo, maka menyalip siapa kaum, fafazu, maka kemudian bahagia siapa kaum. Wa takhallafa, dan terlambat siapa aqwamun, beberapa kaum. Fakhabu, maka rugi siapa aqwam. Di orang ditertawakan. Jadi ya kita kadang-kadang memang kan ada di kita kan, inna likulli insanin atau likulli mri'in muhibban wa mubghidun. Ya. Jadi kita ini, setiap orang itu pasti ada yang suka, followersnya. Nah, tapi juga ada hatersnya, kira-kira gitu. Setiap orang itu mesti ada yang senang, ada yang tidak senang. Jadi ya semuanya disikapi dengan yang proporsional. Sebetulnya kalau ada orang kok bersikap baik kepada kita, itu malah kadang-kadang menjerat. Ada orang bersikap baik kepada kita, kita punya makanan, ya kan harus nawari. Bang kenal, saya punya makanan, kemudian ada yang depan ini kenal semuanya baik dengan saya, hormat, masa kemudian saya makan sendiri. Nah, beda dengan orang yang berbuat baik, jelek kepada kita, malah membebaskan kita sebetulnya. Ada orang berbuat jelek semuanya, saya makan sih, emang gue pikirin lah, kira-kira gitu. Malah memerdekakan. Jadi kalau ada orang berbuat baik kepada kita, itu kadang-kadang malah mengikat kita, nyerimpung. Kalau yang Betawi nggak ngerti nyerimpung. Ya tadi, mengikat kita sehingga kita ini apa-apa serba bingung. Harus ini, harus pakai dan sebagainya. Nah, tapi kalau orang itu yang bersikap jelek kepada kita, itu membebaskan kita. Kita bawa mobil, dia jalan, ya bodoh amat kan, kira-kira gitu. Orang ini tidak suka sama saya. Tapi kalau bapaknya kita baik dengan orang, lagi duduk di depan teras, ada pisang goreng atau apa, lagi ngopi, tiba-tiba pinara pak, pinara beneran. Kan kalau nggak nawari kan ya gimana gitu ya. Giliran ditawari datang beneran lah. Pelanggaran. Fal ujbu, maka heran. Kulal ujbi, dengan sepenuhnya heran. Liddohki, itu bagi tertawa, al-laibi, yang apa namanya, yang dia bermain-main, fil yaumi, di dalam hari, alladzi faza, yang mana apa namanya, bahagia fi, di dalam yaum, siapa as-sabiquna, orang-orang yang telah menyalip tadi, wa khaba, dan rugi fi, dalam yaum, siapa al-mubtiluna, orang-orang yang apa namanya, yang membatalkan, artinya orang-orang yang
kosong, nggak ada kegiatan. Ama wallahi, ama ingatlah wallahi demi Allah, lau kusyifal ghita, seandainya dibuka apal ghita tutup, lastaghola maka sibuk siapal muhsinu orang yang berbuat baik bi ihsanihi dengan kebaikannya muhsin atau berbuat baik yang muhsin, wal musiu dan orang yang jelek bi isaati dengan perbuatan jeleknya musi. Karena maksudnya ada pasurul makbuli, senangnya orang yang diterima. Itu yuskhilu menyibukkan apa surul makbuluhu kepada man anil la'wi dari bermain-main, wa khasratil mardudi wa khasratul mardudi, dan adapun ruginya orang yang tertolak itu tusadu, itu tasudu bisa menutup apa khasratul wad alaihi atas man babadhi pada pintu tertawa. Makanya kalau orang di dunianya banyak tertawa, nanti akan banyak nangisnya di akhirat. Tapi kalau di dunia banyak nangisnya, insya Allah di akhirat banyak tertawanya. Wanil Akhnaf ibni Qais anna, bahwasanya itu kira dikatakan lalu kepada Akhnaf, apa innaka syekhun kabirun, innaka sesungguhnya engkau itu syekhun kabirun, apa orang yang sudah sepuh, sudah pitulas bindu, untune telas pipine gendut. Wa inna syama, dan sesungguhnya puasa itu yudhaifuka, melemahkan apa syamka kepadamu. Faqala maka berkata siapa Akhnaf, inni uidduhu, ini sesungguhnya aku itu uiddu menyiapkan siapaku kepada syam li safarin tawilun, untuk perjalanan panjang. Wasabru, adapun sabar ala taatillah, atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu ahwanu lebih ringan minas sabri daripada sabar ala adzabi, atas adabnya Allah tadi. Jadi ini Akhnaf bin Qais ini udah sepuh. Itu mas, ada orang yang mengatakan, dikatakan, kok panjenengan kok masih puasa, kan sudah sepuh, ini akan melemahkan fisikmu. Tapi dijawab, ya aku puasa ini untuk mempersiapkan perjalananku yang jauh. Ini modalku untuk berjalan jauh itu adalah dengan puasa. Fahli, maka adapun ini ma'ani, ya adapun ma'ani tal ma'ani, beberapa makna al-batin atau yang batin fisomi di dalam puasa. Fa'in kulta, maka jika berkata faman famanik tasoro ala kafi syahwatil batni, faman maka adapun siapa orang itu iqtasor meringkas siapa man ala kafi syahwatil batni, atas mencegah syahwatnya perut, wal farji dan kemaluan, bataroka dan meninggalkan siapa man hadhil ma'aniya pada beberapa mana ini, faqad qala maka sungguh telah dawuh siapa al-fuqaha somuhu, maka adapun puasanya man itu sahihun sah. Fama maknahu, fama maka adapun itu maknahu, makna bahwa puasanya itu sah. Artinya kalau menurut fuqaha ya sah-sah saja puasanya. Kan kalau menurut fikih itu pokoknya orang itu pokoknya tidak makan, tidak minum, tidak hubungan suami istri sejak subuh sampai maghrib, dan ada niat, ya udah puasa, sah puasanya. Walaupun dia caci maki, walaupun dia ini melakukan hal yang tidak baik, tapi sah secara zahirnya, batinnya kosong, batinnya kosong. Baik.